itu dia memerlukan duit seandainya keperluan untuk sehari-harinya seandainya 80.000, seandainya perlunya 80.000, akan tetapi dia mempunyai di bawah setengahnya 20.000 itu maksudnya fakir. Adun miskin dia punya keperluan memerlukan keperluan 80.000. Akan tetapi dia mempunyai setengahnya saja. Kalau fakir kurang daripada setengah. Namun miskin mencapai setengahnya. Itu tidak perbedaan antara fakir miskin. Makanya mengajar orang-orang yang minta Pak ulun fakir miskin, Pak ulun fakir miskin tak belum. Apa fakir apa miskin? Itu biasanya ada orang fakir miskin pamain tahunya kali 1.000 orang, kali 1.000 orang kampung. Makanya orang itu pamain semuanya kali 1.000 hari-hari ke rumah 1.000, 2.000, satu rumah satu rumah 2.000, 10 rumah 20 sudah 40.000 sudah hari-hari itu dapatkan duit ditambah yang bulannya katanya tambah 2 kata-kata dalam satu-satunya yaitu bersyukur. Lain satu la azizanakum wa lain kafartum inna adabi lasadid. Jikalau kau syukur atas nikmatku maka aku akan tambahkan daripada kenikmatan tersebut. Jikalau kau kufur atau tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, sesungguhnya adabku yang lebih pedih daripada yang kau kira. Makanya kita banyak-banyak bersyukur mohon dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, nikmatnya, kesedihankah, apapun yang terjadi di alam dunia ini kita perlu bersyukur. Penyakitkah kita harus bersyukur. Mungkin kita dulu penyakit pada satu alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Berarti dosa kita diambil. Berarti kita ini dosa kita lagi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di gunung musibah, alhamdulillah ya Allah bersyukur. Kenapa? Jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa Engkau timpakan kepadaku? Berarti ada nikmat lagi belum mendapatkan kenikmatan. Itu dia. Fakiran. Sayyidina Abu Thalib itu orangnya yang fakir. Fa'atraq wa qadraq maluhu. Akan tetapi ketika dia mendidik Nabi Muhammad, ketika dia mengambil Nabi Muhammad, ketika dia mengasuh Nabi Muhammad, menjadi banyak hartanya. Sebab apa? Sebab keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja diasuh, diangkat di rumahnya orang dan jadi sufi orangnya itu. Jadi sufi Nabi orang mengasuh Nabi Muhammad. Itu dia keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan Nabi Muhammad yang mengeluarkannya, belum Nabi Muhammad tapi ini berkahnya, berkah daripada mengasuh Nabi Muhammad. Hanya berkahnya saja, belum lagi kayak apa diri Nabi Muhammad ini. Berkahnya yang sangat luar biasa di dalam diri Nabi Muhammad. Tanah aja, tanah yang dijajah Nabi Muhammad yang dibutuhkan besar, ada Nabi Muhammad syukur. Itu dia. Ya, apalagi yang sekarang kawan-kawan Nabi itu dia nabinya. Malah dibenci, malah dicaci maki, malah sudah dibilang yang nyaman. Ujian Nabi, ujian Nabi Muhammad SAW, tinggalkan untuk kalian dua, Al-Quran dan Sunnatullah. Yang dimaksud Sunnatullah ini adalah zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain hadis Al-Quran dan Sunnatullah, yaitu adalah zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang diumpati siapa? Itu tidak ada pulang. Wah ini pahlawan itu.
putus. Ada juga alawi tenggolnya apa-apa nabi pulang. Itu dia. Dan sekarang anak-anaknya anak viral. Kemudian anak viral ada apa? Ada rumah aja viral kayak tunjukan, kayak tunjukan. Ada rumah eskalator, eskalator. Nah itu ada rumah viral. Kalau begitu ada lebih viral lagi dia terancam tengah jalan, viralnya apa-apa ya. Nah kayak itu bang. Bibarkati kabaratihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Sebab apa menjadi harta tersebut banyak? Bibarkati kabaratihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Berkat mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak lupa kepada orang yang sangat fakir miskin dijadikan kaya seketika itu. Bukan apa? Berkat mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam isnata asharata sanata, ketika sampai umur Nabi Muhammad umur 12 tahun, kharaja ma'abdi Abi Thalib ila sana. Ini pertama kali diajak keluar oleh Sayyidina Abi Thalib untuk keluar berdagang. Ini yang pertama kali keluar berdagang pada umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun diajak oleh pamannya untuk apa? Untuk pergi berdagang ke kota Sam. Kota Sam itu Persia, Syria. Nah, kalau saya salah satu, nah itu sudah Islam. Walakinna ammahu raddahu khawfan alaihi minal Yahudi lamma khawwafahu minha rahibul ba'irah. Akan tetapi belum sampai ke kota Sam, pamannya itu mengajak Qabul pulang. Mengajak Qabul pulang karena apa? Ketakutan. Ketakutan kalau tak bunuh lawan bukannya Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena ketika sebelum ke kota Sam ada salah satu pendeta mengatakan kepada Sayyidina Abi Thalib, wahai Abu Thalib, apakah itu anakmu? Apakah itu anakmu? Ujar Abu Thalib, ini anakku ini. Nah, ini anakku berdusta. Berdusta atas kebaikan dalam. Nah, iya anakku. Ujar Rahim itu, ujar pendeta apa? Berdusta kamu telah berbohong. Tahu langsung pendeta ini. Kenapa? Kamu tahu apa berdusta Allah? Itu bukan anak kamu. Ini anak daripada diseberangkan namanya. Ini abahnya Abdullah. Ini mamanya namanya Aminah. Kayak ini tanda-tandanya. Kenapa kamu bisa tahu? Aku sudah mempelajarinya sebelum dia lahir. Dan kaum kami Yahudi dan Nasrani ingin membunuhnya. Sebaiknya aku sarankan kepadamu untuk kembali lagi ke kota Madinah. Karena jikalau kamu meneruskan perdaganganmu ke kota Sam, aku takut anak itu akan terbunuh. Karena apa? Karena orang Yahudi dan Nasrani ini apa? Sudah mengetahui Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Hari apa? Tanggal apa? Sudah ada pelajarannya di kitab-kitab Injil dan Taurat. Nah, di kitab Injil, Taurat, di Zabur itu sudah mengatakan tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Al-Quran juga ada di surat apa itu? Surat Maryam apa itu? Nah, di surat apa itu? Karena salah belum lupa juga. Nah, di situ Nabi Allah Isa mengatakan nanti pada suatu akhir zaman akan ada Nabi yang akan datang ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, itu dia.
tidak. Nabi Isa sudah memberitahu kepada murid-muridnya, 40 murid kan, ada salah 40 muridnya yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang Yahudi ini mengetahui Nabi Muhammad, lebih mengetahui Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu ada kenal dulu, kalau abahnya ini ada kenal dulu, kalau anaknya. Tapi kalau Nabi Muhammad lebih mengetahui sifatnya kayak apa, sukanya apa, nanti dia pada diutus di mana, akan tahu semuanya. Nah, sayang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad karena apa? Karena Nabi akhir itu jatuhnya ke bangsa Quraisy al-Arabi, bukan ke kaum Yahudi. Makanya Tuhan Yahudi ini, Tuhan Nasrani ini benci kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena sebab Nabi Muhammad ini bukan bangsa dari kaum Yahudi atau Nasrani. Itu dia sebab kebencian daripada kaum Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kharaja marbatan taniyatan ila Syam ma'a Maisarata gulamin Khadijata bitijaratin laha. Kemudian keluar untuk kedua kalinya. Yang kedua kalinya Nabi Muhammad keluar bersama Maisarah. Maisarah ini adalah budak daripada Siti Khadijah. Yang kedua ini untuk apa? Untuk berdagang. Ini untuk berdagang kedua kalinya. Dagangan siapa? Dagangannya Siti Khadijah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Selajur apa? Selajur untuk apa? Bahasanya bukan memata-matai ya. Bahasanya untuk melihat Nabi Muhammad, karena ketika Nabi Muhammad membawa dagangan daripada Siti Khadijah, sebenarnya Nabi Muhammad ini umur 25 tahun, lebih daripada 12-14 hari. Umur 25 tahun lebih 14 hari. Itu dia. Makanya dikatakan karena apa? Karena nikahnya Nabi Muhammad umur 25 tahun. Pas itu ada perdagangannya Siti Khadijah. Selanjutnya dikatakan kayak apa Muhammad ketika berdagang. Nabi Muhammad berdagang seperti ini, orang yang jujur, tidak berkurang, tidak cemas orangnya. Ada yang memulai dari sini, ada yang memulai yang air dikatakan air, yang bukan air dibujurkan. Yang betul dibeberkan ini harganya segini. Itu artinya yang berberkah. Itu cara dagangnya berberkah, menghadai ibadahi, ini air, ini kada, menghadai garas, jarak yang bagus, yang kada bagusnya di bawah. Jadi mengait itu naik dari bawah, karena yang bawah lagi, berjualan akhirnya kayak juga manis ya, ada tahu juga manis ada ini. Dulu ada zaman nih, bukan ada manis berbukan, baru pernah ada tahun berbukan. Ya, kayak itu juga. Ternyata juga buruk dunianya. Itu makanya borong, baik borong atau baik apa namanya itu jual beli tipu itu tidak berkah sama sekali. Ya, dari Nabi Muhammad SAW ini sedikit kisah Nabi Muhammad ini supaya kita bisa mengikuti daripada Nabi Muhammad sedikit mengkarakter dalam sifatnya. Mungkin sifatnya tidak tahu kita. Nabi Muhammad ini sifatnya pemaaf, wujud pemaafnya, pemaaf luar biasa. Nabi Muhammad dilempari, dilempari tali muka. Nabi Muhammad sebenarnya rumahnya dilempari kotoran, itu tidak jangan membalas Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika
agama Islam yang usik, Nabi Muhammad akan bergerak nomor satu Nabi Muhammad siap membela Islam, mati harga begitu kita akan orang tua kita ini Allah masih sayang lawan kita sendiri masih belum sampai ke situ karena sedikit-sedikit kita mengikuti menghormati daripada sifat Nabi Muhammad. Kadang bahwa seperti itu kadang berdagangnya kayak apa, dijujurkan kayak apa dalam berdagangnya. Oh seperti ini berdagangnya, oh seperti ini berdagangnya jujur. Oh cara jual belinya, oh misalnya yang menjual saya jual kepada kamu seharga 10.000. Nah, saya jual ini kitab kepada kamu seharga 10.000. Saya beli. Nah, itu. Misalnya ada airnya, oh di kitab ini nanti ada airnya sedikit berat, makanya Allah menggunakan harganya. Kemudian tentang ambil silahkan, ada ya rezeki lain itu. Mohon bisa seperti itu. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal umri iddaka khamsu wa isruna sanatan. Li arba'a asrata laylatan bagian minal Dzulhijjah. Daripada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun. 25 umurnya 25 tahun. Pada jalan tahta dirri sajaratin faqala nasdur rahim maka jalan tahta hadis sajaratin illan nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW beristirahat, Nabi Muhammad itu istirahat di naungan di naungan pohon. Ada salah satu rohim, nasdur rohim, beliau mengatakan tidak ada yang duduk di situ kecuali dia Nabi. Tidak ada yang duduk di situ kecuali Nabi. Karena di sini diceritakan Allah menjaga itu pohon, Allah menjaga itu pohon dari semua pohon kecuali yang bisa menduduki pohon itu Nabi. Berarti selain Nabi Muhammad ada juga begitu. Nabi bisa kabur. Karena apa? Karena rohim ini orang Yahudi yang mengatakan tidak ada yang bisa menduduki pohon itu kecuali dia Nabi. Berarti orang ini tahu, orang Yahudi ini. Oh ini Nabi berarti karena apa? Karena ada yang menduduki pohon itu kecuali Nabi. Nah itu pasti itu Nabi. Contohnya ada yang berimam di sini kecuali imam. Pasti imam yang duduk di sini. Atau kayak ini ada yang membersihkan masjid ini kecuali kau. Mau selain kau mustahil. Kayak itu artinya seperti itu. Atau ada seperti ini. Ada yang masuk situ kecuali binian. Kecuali jadi binian melakukan itu mustahil. Berarti laki jadi-jadian atau bini jadi-jadian ya. Kayak itu. Mana jalatah hadis sajarati illa Nabi, tidak ada yang duduk di situ, yang tidak ada yang duduk di pohon itu kecuali Nabi. Berarti sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad sudah banyak orang yang mengetahui dan bahkan banyak orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak tahu bahwa dirinya akan menjadi Nabi, bahwa dirinya akan menjadi Nabi. Nah itu dia. Kadang-kadang orang yang tidak tahu juga menjadi anak jadi wali, tidak tahu juga wali Allah atau wali setan, tidak tahu juga. Atau walinya anak, tidak tahu juga. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah jadikan wali, ya Allah jadikan wali, ya Allah jadikan wali, ya Allah jadi wali setan. Ya Allah jadikan wali, nah wali apa dulu? Beribadahnya cocok kada, bersedekahnya nyaman kada, pemaafnya dia kada, sabarnya dia kada. Nah itu dia menjadi wali Allah. Menghadap wali sebaliknya, wali setan, pemahamannya luar biasa.
bunyi ulang menembak dia sampai jauh dari orang karena kayak dia beda ya memberi Allah mengisahati kada bakal membalas ya kada bakal membalas maka mereka wali Allah ini kalau mengisahati mereka berdoa ya Allah maafkan mereka ya Allah ya Allah mudah-mudahan mereka diberikan apa hujan apa mudah-mudahan mereka diberikan rezeki yang banyak itu kepada wali Allah seperti Nabi Muhammad SAW ketika apa? Ketika Nabi Muhammad sampai di kota Taif, Nabi Muhammad itu bukan disambut dengan meriah, bukan disambut seperti kaum sekarang ini tola disambut dengan batu, lemparan batu. Nabi Muhammad, nah kita bayangkan Nabi Muhammad ketika masuk Taif ini untuk apa? Ini untuk mengajarkan daripada agama Islam. Nabi Muhammad dilempari batu sampai apa? Sampai berdarah di situ. Seandainya Nabi Muhammad membiarkan darah segitu jatuh, maka bumi ini akan menolak ke belakang. Saking sariknya bumi. Yang sarik itu lagi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang ditunggu, yang sarik itu lagi Nabi Muhammad, yang sarik bumi, yang sarik malaikat, yang sarik gunung. Kita ini pun di rumah, kita ini dihujat, yang sarik kita seorang kita orang lain. Ya, kita bersama meniru dari Nabi Muhammad. Ketika dilempari di darah sidin, darah ulang kawan sidin, malaikat menjaga daripada gunung di Taif, beliau mengatakan, wahai Nabi Muhammad, izinkan aku untuk membalikkan gunung ini dan menghempaskan orang-orang terhadap. Ujar Nabi Muhammad telah mengkitanya di kawasan itu, hempaskan hempaskan dia, maka kata adalah gunung tidak masuk ke neraka kita tabrak mati nggak ada. Nah kita mau jatuh kalau kadang-kadang kita tabrak mudah-mudahan tabrakan orangnya itu lah. Nah Nabi Muhammad saja Nabi Muhammad saya apa jangan mereka tidak tahu dan aku berharap dari seluruh mereka banyak orang-orang yang beriman kepada wujud apa yang dikatakan Nabi Muhammad dari seluruh mereka banyaknya mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kawan sahabat ini menyesal alhamdulillah sekarang. Bisa satu bab sedikit, satu bab sedikit. Ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsah. Ini kita akan menceritakan tentang keadaan Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad menyembah berhala? Ada. Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Karena sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsati mutadayyinan wa muta'abbidan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad itu orangnya ahli ibadah. Seperti apa ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anna ibadatahu sallallahu alaihi wasallam kana dzikir wal fikir ma'al iksari bil khalwati wal injil wal fikri jari anas bihira'i wa ghairi. Nah, ibadahnya Nabi Muhammad pada zaman dulu itu apa? Banyak berpikir dan banyak berpikir mana ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan itu di mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala
uzlah ini artinya tidak mau berkerumun dengan manusia. Di mana uzlahnya? Uzlahnya di Gua Hira. Nah, di Gua Hira, Jabal apa? Gua Hira itu ada ketika orang-orang, misalnya orang-orang tuh banyak menangis ketika haji itu, mereka tuh menangis ketika apa? Ketika kalau sudah sampai Gua Hira. Mohon ini Gua Hira itu ada tandanya. Zaman dulu Gua Hira ada tandanya batu bara. Nabi Muhammad dari rumahnya dan apa? Dan ke Gua Hira berjalan. Hari-hari berjalan ke situ. Gua Hira itu ada seperti kamar, tapi gua yang sangat sempit. Nah, di situ Nabi Muhammad berpikir di situ sampai ada malaikat Jibril datang ke situ. Sampai ada malaikat Jibril datang ke situ. Yabghadul asnam wa yakrahul haram. Dan Nabi Muhammad SAW ini membenci daripada patung-patung berhala. Nabi Muhammad benci dengan patung-patung berhala. Wa yakrahul haram. Dan Nabi Muhammad SAW membenci sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum-minuman, mencuri, membunuh, ada teman juga itu membunuh anak diri sendiri, homer, menarik makna, joget-joget, ikut-ikutan nyanyi-nyanyian, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yastaqilu bi ra'il ghanam. Dan Nabi Muhammad SAW itu apa bagiannya Nabi Muhammad itu ra'il ghanam, berternak. Nabi Muhammad SAW itu berternak. Kenapa? Wa yaqulu ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus suatu nabi kecuali dia berternak kambing juga. Nabi Isa berternak, Nabi Musa berternak, Nabi Shu'aib berternak, Nabi Sallallahu berternak. Semua nabi pernah berternak kambing. Karena apa? Karena ujiannya berternak ini luar biasa. Ada yang kambing nacal, ada yang kambingnya kasihan, ada kambingnya menyeluruh kayak apa. Nah, itu jadi seperti apa? Disifatkan seperti manusia. Nah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajarkan dulu. Tidak langsung Allah mengajarkan, tapi dengan apa? Dengan apa? Menyuruh Nabi Muhammad berternak. Nah, berternak dulu kambing kayak sabar tak kalau kepada hewan-hewan. Hewan sabar, berarti lawan manusia juga sabar. Karena apa? Karena manusia itu kalau hewan ini bakal ada tahu ada manusia, ada tahu ada kadang-kadang berternak kotorannya gimana. Nah, kita sabar-sabar tentang kotorannya berternak itu adalah hujatan atau cacian manusia. Nah, kalau berternak ini kambing, karena kita jalan tiba-tiba keluarnya berhabika, karena kita nak ngobrol kalau cacian manusia. Ketika kita tengah jalan bisa dicaci manusia, wah ini buruk, wah ini lebih setara yang begini, ini buruk, terus kalau kita ini kamu hadap sama dunia aja, wah ini buruk. Nah, anggaplah itu ketika kita berternak, anggaplah itu kotorannya hewan. Nah, kayak kita sabar kan, misalnya kita pas kena kotoran hewan, wah kurang ajar hewan ini, kurang ajar kambing ini, sama aja sambalnya lagi. Sama aja, tapi kita ada sabar lawan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus suatu nabi kecuali apa? Kecuali nabi tersebut sudah berternak kambing. Faqila wa anta qala na'am. Nah, dan juga apa? Para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan engkau wahai Nabi Muhammad, iya, na'am. Ya, karena Nabi Muhammad juga pernah berternak. Wa kana yastaqilu bi tijarah, dan juga
juga jauh yang Nabi Muhammad SAW itu adalah hijau, yaitu berdagang. Lawan hewan tidak, lawan manusia tidak. Kadang-kadang manusia ini ada tahu juga berjualan cekik biar modal sama ibadah tua, itu belum biasanya raja yang nawar atau segitu baik, orang-orang baik, sudah melihat menukar di mall-mall karena menawar, pas lawan yang lain-lainnya menawar mati-matian juga. Pun kada saya ini aku menurut apalagi mau sayur-sayur di waktu-waktu lah. Iwak apa? Iwak patin lah, 25.000 lah. Kasihan dua orang modal 20.000 sudah kita menawar 20. Kada jadi sedikit orang, yang kada jadi sedikit orang. Pun kita banyak apa? Banyak pun kita ke mall tu lah, nukar HP kita juga, olah nukar. Banyak tawar sejuta beratus kan? Jadi sejuta orang, ada bakal tawar juga, ada juru juga, ada menangis darah, ada juru juga, mau di pasar bang, iwak 20.000 bang, apakah tempe kali-kali itu, apalagi acil orang, acil itu udah satu nawar-nawar, bang segini tomat 5.000 gini berapa semuanya 50.000. Wah larangnya ini, larangnya 30 juta, bukan 30 juta, ada kawan aja 30 juta, bawa duit 30 juta salah kan 20 berapa? Kemana aja lah. Acil-acil buat luar biasa, penggodanya buat hati luar biasa. Anak itu jual bahan di pasar Sanyar tuh, jual baju, kalau mau kurang sudah dikurangi modal lagi, anak kurang ya, buka toko seorang dulu. Aduh, makanya ibu bisa ibu Sallallahu Alaihi Wasallam bicara. Ada satu orang yang berdagangannya itu bareng Rasulullah, beribadah saat musyawarah di dalam fikih ini artinya berbarengan antara duitnya lawan duitnya Rasulullah lawan duit Abi Syakir ini berbarengan ketika berdagang. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad itu mempunyai teman berdagang namanya Syakir bin Abi Syakir. Itu teman berdagangnya Rasulullah SAW. Hatta innahu qala yaumul fath. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah bertemu setelah diutus Nabi, tidak pernah bertemu lagi kecuali ketika yaumul fath. Ketika apa namanya? Yaumul fath atau Fathul Makkah. Ketika pembebasan Makkah. Artinya pembebasan Makkah ini sebelum Mekah ini dibebaskan oleh kaum Islam, Mekah ini dijajah oleh kaum kafir Quraisy. Oleh kaum kafir Quraisy. Di Fathul Mekah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih. Dijajah Rasulullah wal fath wa ra'aitan an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu mengkaya salah setelah haji. Mengkaya salah ini yaumul fath ini setelah haji. Mengkaya hajinya atau setelah haji mengkaya salah. Karena Nabi Muhammad SAW setahun sebelum yaumul fath Nabi Muhammad SAW anak berhaji akan tetapi dilarang oleh kaum kafir Quraisy. Ada boleh masih ada perjanjian. Perjanjiannya panjang dan perjanjiannya itu tidak menguntungkan kaum Islam. Itu sudah zaman dulu, makanya ada sekarang perjanjian atau apapun itu dan tidak menguntungkan Islam itu sudah biasa. Sudah terjadi pada zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT bebaskan Mekah, hari itu Nabi Muhammad berangkat ke Mekah untuk membebaskan Mekah daripada segalanya, dari segalanya daripada berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Yaumul Fatah bertemu lagi, marhaban bi akhi wa sayyidi wa kana la yudari wa la yumari. Ketika Nabi Muhammad SAW bersaksi lagi, Nabi Muhammad mengatakan marhaban bi akhi, selamat datang wahai saudaraku, wa sayyidi, dan tempat perdaganganku. Karena la yudari, dia ini tidak pernah menipu atau tidak pernah mengambil untung daripada yang lainnya. Siapa dagangan siapa yang Nabi Muhammad SAW jual? Wa qama ala tijarati Khadijah. Yang diambil atau yang dibawa tijarah dagangannya itu punya Siti Khadijah. Ketujuh Nabi Muhammad benar ada Nabi Muhammad akan mengambil daripada perdagangannya. Siti Khadijah langsung mengiyakan. Aduh ada amin, ambil aja Pak, simpan aja di situ biar dia ingat. Ada sensor yang Pak. Nanti itu salah satu daripada budak Siti Khadijah untuk bukan mata-mata bahasanya, tapi untuk melihati ayat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya bisa disampaikan lawan Siti Khadijah. Karena apa? Karena Siti Khadijah ini hendak mengambil Nabi Muhammad. Ketujuh Nabi Muhammad kayak ini. Siti wahai Khadijah, Muhammad itu seperti ini, orangnya bagus, dia tidak menipu, dia seperti ini. Oh bagus lah, tambah ketujuh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sudah tahu Nabi Muhammad itu seperti apa, akan tetapi untuk memastikan lagi. Untuk memastikan lagi supaya bertambah keyakinannya, supaya bertambah keyakinannya. Wasafara ya'tidalka ila sana, tadi sudah diceritakan, dan Nabi Muhammad pergi ke sana itu untuk tijarah, untuk berdagang daripada dagangannya Siti Khadijah. Wa raja'a bi arba'in wa bi raqib lam takun bil husban, dan Nabi Muhammad SAW boleh dari berdagang itu mendapatkan daripada untung yang sangat besar, yang untuk itu tidak pernah didapatkan oleh Siti Khadijah. Untungnya Nabi Muhammad itu sangat besar. Padahal jujur, misalkan yang besar lagi beristana, harganya sekian, dijualnya berapa sekian dia dijualnya? 5 kali untungnya. Jual tanah 1 M, 1 M dengan tanah. Mau puja barangnya 1 M jalan dan berapa? Oh iya, dijual ke lainnya 1,5 mahal, 500 juta tambah haji berapa? 300 juta. Ambil untung berjualan apa? Sayur bawang bombay mereka dengan 5.000. Kenapa bisa kecil? Mengambilnya berat ya. Padahal gampang benar mengambilnya. Kalau ada maling benar. Wah ini yang lagi ribut ini LPG. LPG kalau LPG ada sampai 70.000. Harganya itu luar biasa. 70.000 angka besar LPG ini. Tiwas kalau sampai LPG lagi pakai kayu bakar aja sudah sama. Bina kalau ada LPG 70.000 aneh benar luar biasa. Di mana-mana mencari itu bangunan. Dengan kita jujur, dengan apa adanya, terima untungnya seperti apa, insya Allah apa namanya, kan keuntungannya itu lebih besar daripada yang lainnya. Sedikit aja untungnya, yang kita lihat dengan keuntungannya akan tetapi keberkahannya. Misalnya kita seandainya ada duit, ada pas habis. Pas habis kita ada duit, itu artinya tidak berkah. Tidak berkah. Misalnya ada duit ada bahan selama 100
yang ditukar-tukar ada. Itu artinya yang ditukar ada, bunyinya habis. Nah itu artinya duit ada berkah. Yang berkah itu duit ada sedikit, tapi kalau temukan banyak-banyak. Nah ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini bisa menyerupai daripada sedikit sifat Nabi Muhammad SAW. Apapun sifatnya itu dalam perdagangan, dalam kejujuran dan lainnya, apapun itu, supaya apa? Supaya ini kita ini dikenal oleh orang itu jujur. Nah, supaya ini kita ini lebih baik lawan manusia. Binasanya namanya berdagangan. Kita jujur, tapi kita ini banyak juga yang membenci lawan kita. Kalau senang Nabi Muhammad ini kayak juga. Nabi Muhammad kayak juga. Nabi Muhammad ini yang jujurnya luar biasa. Seperti apa Nabi Muhammad jujurnya, banyak yang membenci. Ada yang bunuh sampai akhirnya yang bunuh dia namanya aja dibenci aja, tapi ada yang bunuh Nabi Muhammad dibunuh paling sampai dia. Nah itu ya. Atau kadang ditutup kemudian itu dia ada dibunuh ada. Dia bersyukur ketika alhamdulillah, ketika dia tutup alhamdulillah, dapat untungnya seberapa alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'annya, dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin luput. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala asal sabar, jangan terlalu memaksa untuk mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mohon juga datang 2 minggu yang akan datang kita akan memasuki tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui namanya Muhammad Yasin Toha, banyak Nabi Muhammad, dan ini banyak lagi nama-nama Nabi Muhammad. Ada Mahi, ada Haki, ada Mutofi, ada Nabi Toga, Nabi Rahmah. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, dan dipandunya dan akhirat. Al-Fatihah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita dulu sebutkan Sayyidina Muhammad